Mau share dikit nih pengalaman pada tahun 2018-2019. Saya pakai kamera Ycam untuk dokumentasi goes. Nggak lama setelah itu muncul Ycam 4K dan saya pakai Ycam 4K yang sudah 4K. Oke deh, cuma karena lagi apes, waktu itu saya crash dan LCD-nya nih jadi pecah. Ada insiden sedikit. Jadi tongsis gue bracketnya patah dan kamera jatuh dan di belakang itu layar pecah gitu. Sebelum mulai, terima kasih sudah support channel saya ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Serta aktifin loncengnya nih biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Atau kalian bisa traktir saya dengan masuk ke website traktir.id/ageng-raditya. Lalu tekan tombol traktir nih sobat upgrade. Jadi kalian bisa jadi tukang traktir channel ini mulai dari 10.000 per bulan. Jadi cuma 10.000 per bulan nih untuk mensupport keberlangsungan channel ini. Nanti ke depan kalian akan mendapat konten-konten eksklusif serta nama kalian akan masuk ke dalam kredit title di setiap video saya. Jadi terima kasih nih dan ditunggu traktirannya ya. Bikin emosi sih memang, tapi ya sudahlah. Dan pada akhirnya saya ganti dengan GoPro Hero 4 Black. Dulu milih Hero 4 Black ini karena harganya sudah murah. Maklum pak, beli second. Dan kualitas audionya yang ajib dan memukau, aduh bassnya itu nih berasa banget nih sobat upgrade. Nih jadi kita udah beberapa kali nyasar nih. Gambarnya pun juga sudah cukup sih, lebih detail dibandingkan Ycam 4K saya. Cuma memang untuk mendapatkan kestabilan gambar, saya tetap membutuhkan gimbal. Dan gimbal yang saya pakai itu sebenarnya bukan wearable gimbal, tapi yang buat tongsis-tongsis gitu nih sobat upgrade. Mereknya VU G5 3-axis gimbal. Dan lagi-lagi kenapa saya beli ini? Ya karena murah. Kalau dibanding dengan harga Zhiyun Rider M yang berkisar 3-4 jutaan, VU G5 ini nggak sampai setengahnya. Selain harga, daya tahan baterainya juga lebih besar karena punya kapasitas baterai yang cukup untuk 8 jam dipakai non-stop. Akan tetapi, untuk menjadikannya sebagai wearable gimbal butuh tambahan bracket khusus dan sedikit akal bulus. Jadi alat ini tuh sebenarnya nggak plug and play ketika dipakai di chest mount. Kalau pakai ini di track, mau nggak mau nih mengorbankan rasa nyaman saat riding. Pokoknya tuh bulky gitu deh, gondal-gandul berasa punya payudara nih sobat upgrade. Tapi ya saya lakukan demi kalian lah, biar nontonnya nyenyak dan nggak bikin migrain. Kebetulan waktu itu GoPro Hero 7 Black baru rilis dengan hyper smooth-nya yang Masya Allah. Cuma melihat kondisi finansial saya yang lagi kembang-kempis, jadi ya hold dulu nih untuk punya Hero 7 Black. Tapi ada hikmahnya juga nih sabar menunggu walaupun hati gamang. Karena akhirnya muncul juga Hero Max ini. Ya sobat upgrade, kali ini kita mau unboxing nih Jen. Yap. Unboxing apa nih kira-kira? GoPro. Wes betul, kita mau unboxing GoPro terbaru nih, GoPro Max. Kenapa saya memutuskan untuk membeli GoPro Max? Karena alat ini bisa melakukan hal-hal semacam ini.
Dari segi fitur, selain bisa berfungsi layaknya action cam pada umumnya, Hero Max ini adalah 360 kamera yang bisa mengambil seluruh angle dalam sekali shoot. Gokil nggak tuh Sobat Upgrade? Jadi kalau kalian shoot pakai ini nih, sekali aja dan bisa beberapa angle. Jadi lumayan ngirit tenaga dan juga footage. Nggak perlu repot-repot bawa beberapa kamera. Selain itu, tingkat kestabilannya tuh juga beda banget nih. Hyper Smooth-nya lebih mewah dari kamera GoPro yang pernah ada sebelumnya. Nah, buat perbandingan, kalian bisa nggak nih mana Hero 4 plus gimbal dan mana yang pakai Hero Max? Kalau kalian bisa jawab, screenshot footage ini dan kirim jawabannya di Instagram kalian dengan hashtag 50k subscriber Sobat Upgrade. Ada 2 buah helm nih dari Singletrack yang akan saya bagi-bagi. Buruan ikutan. Dengan peralatan lenong baru ini, harapannya sih pergoesan saya menjadi lebih ringkas dan jauh lebih nyaman dibanding sebelumnya. Saya juga bisa mendapat angle-angle unik lain nih dan masih banyak lagi nih Sobat Upgrade. Memang untuk saat ini harganya tuh cukup membinasakan tabungan hasil jualan Getreit, tapi it's totally worth it the price. Walaupun fitur-fiturnya aduhai, GoPro Max ini tetap menurut saya sih memiliki kelemahan. Contohnya nih baterainya nih, kadang kayaknya cepet banget habis ya. Jadi paling nggak ketika kamu beli kamu harus memiliki 2 set baterai. Selain itu GoPro Max ini kan memiliki 2 kamera nih, ada kamera depan dan juga kamera belakang. Dan ada layarnya gitu. Nah masalahnya itu layarnya kayak suka ketekan nggak sengaja gitu nih Sobat Upgrade ketika kamu pakai. Nah jadi tuh kadang suka kepencet mode kamera belakang nih. Jadi kita udah asik-asik goes ya. Hasilnya tuh bukannya malah footage POV, hasilnya tuh malah kelihatan dada kayak gini nih. Ya kalau dada saya sih nggak ada keren-kerennya. Terima kasih juga buat Kang Traktir Sobat Upgrade. Support kalian sangat berarti buat channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.